Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan di minggu pagi ini kita akan mendengar firman kebenaran yang jarang didengar oleh banyak orang. Untuk itu mari kita siapkan segala keberadaan kita untuk menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami hanya belajar dari Alkitab, bukan dari kata orang. Berkati program ini agar dapat menjangkau banyak jiwa. Agar banyak orang dibebaskan dari pengertiannya yang salah. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat yang sering sekali dibaca oleh banyak orang. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dari ayat ini, banyak orang menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Apakah benar demikian? Nah, ini yang perlu kita renungkan dan kita pelajari pagi ini. Seringkali dikatakan bahwa Allah itu menguji, bukan mencobai. Dalam bahasa Indonesianya begitu ya. Baiklah, tapi kita harus belajar dari Alkitab. Khususnya kalau kita belajar dari teks asli Alkitab. Ya, oke. Perhatikan kata ini baik-baik. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang jahat. Ya, tentu saja Allah tidak mencobai siapapun. Ini sangat eksplisit Yakobus 1 ayat 13. Tetapi ingat, Alkitab itu tidak hanya terdiri dari Yakobus 1 ayat 13. Alkitab itu terdiri dari seluruh ayat-ayat yang terkandung di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu hanya dari satu ayat, apalagi konteksnya tidak dipelajari dengan benar. Ya, oke. Apakah Tuhan menguji atau mencobai sebenarnya? Banyak orang akan menjawab, menguji Pak, supaya tidak jatuh. Kalau mencoba itu supaya jatuh. Begitu, jawabannya, dari dulu jawabannya begitu tuh. Sebenarnya ada bedanya enggak sih menguji dengan mencobai? Ada tidak? Nah, apa kata teks Alkitab? Itu yang lebih penting. Jadi jangan kita pakai pikiran sendiri. Dan jangan sekali-kali pakai, pokoknya begitu Pak. Jangan pakai pokoknya saudara. Ya, pakai Alkitab. Coba kita baca Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Apa? Mencoba, bukan menguji. Mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya Abraham, ya Tuhan. Kata yang dipakai di bahasa Indonesia saja sudah mencobai loh, mencoba. Allah mencoba Abraham. Bukan menguji, mencoba. Ya. Jadi jangan Alkitab dirubah-rubah. Ada banyak ayat yang mengatakan Allah mencobai. Nanti kita bahas mengapa Yakobus mengatakan Allah tidak pernah mencobai. Sebab pengertian ini akan berdampak dalam hidup kita. Pengertian yang salah akan mengakibatkan hidup kita pun tidak bisa maju. Iman kita tidak bisa sempurna. Sebab salah mengerti. Ya. Oke. Jadi yang dipakai dalam kata ini Kejadian 22 ayat 1 mencoba Abraham. Allah mencobai Abraham.
Kata mencoba di sini dalam teks asli Alkitab Ibrani dipakai kata nisah. Nisah. Nisah ini artinya try, mencoba. Tes, ngetes saudara. Attempt, mencoba. Train, melatih. Menguji, bisa juga. Tapi ingat, artinya juga try atau tes. Atau attempt, atau examine. Mencoba, menguji, mencoba. Ya. Jadi dalam teks ini Allah ingin menguji Abraham, mencobai Abraham. Ya. Apa itu? Nisah itu artinya apa? Suatu proses untuk memverifikasi apakah sesuatu itu benar atau salah. Taat atau tidak taat. Cinta atau tidak cinta. Dites, diverifikasi. Itulah ujian. Itulah mencobai. Itulah pencobaan. Enggak Pak, pencobaan beda dengan ujian. Ngotot terus. Baiklah, kita belum selesai soalnya ya. Dengarkan terus ya. Untuk apa dicobai? Untuk apa diuji? Untuk mengukur kualitas. Kualitas Abraham, ketaatan Abraham terhadap Allah. Nurut enggak kalau diminta Ishak? Dites. Semua yang ada di dunia ini diuji, dites, dicobai. Tuhan Yesus saja dicobai supaya jatuh, tapi Tuhan tidak jatuh. Banyak orang mengatakan kalau kata-kata mencobai itu supaya jatuh, Pak. Tapi Tuhan Yesus tidak jatuh. Ya, mencobai dan ujian itu apa? Ada bedanya enggak sih sebenarnya? Di Alkitab dipakai kata mencobai, Allah mencobai Abraham. Ya. Jika kita perhatikan sejak Adam dan Hawa di Eden, mereka juga mengalami proses ini. Meskipun tidak secara eksplisit ditulis, Allah mencobai Abraham. Coba Bapak Ibu pikir baik-baik ya. Abraham sedang jalan-jalan di Eden gitu kan. Tapi Abraham diberitahu oleh Allah, semua buah ini boleh kamu makan. Tapi yang satu itu, yang di tengah itu tidak boleh kamu makan. Di tengah taman, sengaja oleh Allah diadakan di tengah taman. Supaya kalau Adam lewat, kemana saja ketemu dengan pohon itu. Dicobai. Adam dicobai. Atau kalau mau pakai kata lain, diuji oleh Tuhan. Boleh. Katanya diuji supaya tidak jatuh. Tapi dalam hal ini Adam jatuh bukan? Nah, makanya kita harus buka pikiran kita. Jangan pakai premis yang lama, pengertian lama. Kita harus gali Alkitab apa adanya. Mesti jujur. Tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Ya. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Jadi Tuhan menguji atau mencobai Adam sehingga Adam jatuh. Sebelum menjawab itu kita lanjutkan dulu ya. Keluaran 15 ayat 25. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dipakai kata mencoba lagi. Ya. Dalam Keluaran 20 ayat 20 ini. Ternyata dalam teks asli Alkitab dipakai kata Ibrani yang sama dengan tadi. Nisa. Mencoba, menguji, tes, meneliti, mengukur kesetiaan seseorang. Sama saja semuanya. Hanya istilah. Kalau dalam teks asli tidak ada bedanya. Mau menguji,
mau mencoba, tidak ada bedanya dalam teks aslinya. Ini karena bahasa Indonesia saja, menguji, mencoba, padahal artinya sama saja. Buktinya dalam perjanjian lama Allah mencobai Abraham. Allah mencobai bangsa Israel. Apakah taat atau tidak? Ya. Nah, coba kita baca yang lengkap, tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Tuhan rupanya dalam setiap kesempatan mencobai. Banyak orang lebih suka pakai kata menguji. Baiklah, tapi dalam teks asli sama. Nisa. Tidak dibedakan. Mau menguji, mau mencoba, intinya sama kok. Bisa jatuh, bisa tidak jatuh. Memangnya kalau Tuhan menguji, nggak bisa jatuh yang diuji? Jatuh ternyata Adam. Jadi sebenarnya menguji sama mencoba itu sama saja. Tidak ada bedanya. Nah, pengertian ini harus dimengerti. Sebab apa? Nanti ada implikasinya. Ya. Nah, tapi kalau kita baca ayat berikutnya, dalam Keluaran 20 ayat 20, maka akan jelas motivasinya Tuhan mencobai. Keluaran 20 ayatnya yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti dengan benar bahwa kalau Tuhan mencobai, maksudnya adalah supaya yang dicobai itu, diuji itu, takut akan Allah. Supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Itu tujuannya. Jadi Allah punya tujuan yang baik dalam pencobaan yang diizinkannya terjadi. Tujuannya baik. Supaya kamu takut akan Allah. Supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Itu motivasi kalau Allah mendatangkan pencobaan. Ya. Jadi jangan salah mengerti. Mau pencobaan, mau pengujian, sama saja. Allah mencobai Adam atau menguji Adam sama saja. Tapi akhirnya Adam malah jatuh. Padahal maksud Allah supaya tidak jatuh. Salah siapa? Ya salah Adam sendiri. Mengapa tidak lulus? Diuji, dicobai apapun namanya, dites, diteliti, diukur kesetiaannya. Kan begitu ya? Nah, jadi dalam hal Keluaran 20 ayat 20 tadi, Allah ingin menguji kesetiaan Israel. Apakah mereka taat atau tidak taat. Ya. Kita baca lagi Kejadian 42 ayat 16. Kejadian ayat 4, pasal 42 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan ya. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Yusuf menguji perkataan saudara-saudaranya. Nah, menguji di sini dipakai kata dalam teks Ibrani, bahkan. Artinya apa? Artinya try, coba, tes, to prove, to examine. Sama, bahkan. Teks kata apapun yang dipakai, maksudnya sama konteksnya. Nisah, bahkan, sama saja. Intinya untuk mengetahui, benar tidak sih itu? Kamu benar-benar mengasihi aku tidak sih? Kamu taat tidak sih?
Kamu itu benar atau palsu sebenarnya? Ini dia arti dari nisa atau bahkan, atau tes, atau eksamin, atau try, atau mencobai, atau menguji, sama saja semuanya. Dalam teks asli akan lebih mudah dimengerti bahwa tidak dibedakan. Ya. Demikian juga yang terjadi dengan Ayub. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub berkata begini, Bapak Ibu. Karena ia tahu jalan hidup, seandainya ia menguji aku. Di situ menguji pakai kata bahkan. Jadi tidak cocok kalau dikatakan kalau Allah menguji, yang diuji supaya tidak jatuh dan tidak pernah jatuh. Adam jatuh. Ya. Abraham tidak jatuh. Pakai kata yang sama loh, nisa. Ya. Nah, bahkan juga sama artinya. Ayub berkata kalau ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku, karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku, menguji di situ bahkan, aku akan timbul seperti emas. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kalau Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup Ayub yang dilakukan oleh iblis, rupanya tujuannya baik. Supaya Ayub timbul sebagai emas, teruji, tercobai, sudah dites, sudah diteliti, sudah diukur. Itu maksudnya. Ya. Di dalam teks Perjanjian Baru, kita menemukan kata yang ekuivalen dengan nisa atau bahkan. Ya. Contohnya dalam peristiwa Yesus dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau kita teliti di sana dipakai kata peirastenai. Dari akar kata peirazo. Ya. Artinya apa itu? Sama, mencobai. Yesus dicobai oleh iblis. Tapi ia tidak jatuh. Yesus dites. Diukur kesetiaannya. Diizinkan oleh Bapa di surga untuk dicobai oleh iblis. Tapi rupanya motivasinya berbeda. Dari sisi iblis mencobai supaya Yesus jatuh. Tapi dari sisi Bapa di surga mencobai maksudnya untuk membuktikan ketaatannya. Beda motivasi. Jadi kata mencobai atau menguji sama saja tidak penting. Yang penting adalah motivasinya apa di balik kejadian itu. Kalau Allah mencobai atau menguji, maksudnya supaya tidak jatuh. Maksudnya supaya yang dicobai makin taat, makin timbul sebagai emas, imannya makin sempurna. Maksudnya itu. Nah, kalau yang dicobai jatuh karena kesalahannya sendiri, diberi kehendak bebas, disalahgunakan. Harusnya kehendak bebas yang ada dipakai untuk taat melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Ya, oke. Jadi sangat beda motivasinya. Dan banyak ayat lain yang senada dengan itu. Memakai kata peirazo. Artinya to test, to try, to examine. Mencobai, menguji, ngetes, sama saja. Ya. Matius 4 ayat 1, Matius 16 ayat 1, Kisah Para Rasul 5 ayat 9, dan lain-lain. Saya mau baca
ayat yang istimewa, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Coba perhatikan ayat itu. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi Ia membolehkan pencobaan atas kamu, tapi di bawah kekuatanmu. Artinya kita semua harus menang dalam pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan itu. Tuhan mendatangkan pencobaan bagi siapapun, sejak di Eden, bahkan sejak dari surga. Makhluk surgawi ternyata tidak lulus uji yang mau menyamai yang maha tinggi. Hidup ini sebenarnya pencobaan. Hidup ini sebenarnya adalah ujian bagi kita semua. Sama saja istilah apapun. Kalau kita pakai bahasa Inggris, hidup ini adalah testing, examination, trial. Sama saja. Kitanya lulus atau tidak. Masalahnya itu bukan masalah pada istilahnya. Istilahnya artinya sama saja, apalagi kalau kita baca teks aslinya. Jadi pencobaan itu bisa diizinkan Tuhan. Contohnya, Adam, siapa lagi? Abraham dicobai. Ayub dicobai. Seizin Tuhan bukan? Ya, itu diuji Pak. Ya mau diuji, mau dicobai sama saja. Tadi sudah saya berikan contoh kan? Teks Alkitab memakai kata mencoba. Abraham, Ayub, dan lain-lain. Baca bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Baca terjemahan bahasa Inggris. Ada nggak beda mencobai dan menguji? Nggak ada. To try, trial, examination. Ya, sama saja. Mau pakai kata nisa dalam bahasa Ibrani atau bahkan, atau dalam teks bahasa Yunani Perjanjian Baru dipakai kata peirazo. Sama saja artinya. Ya. Oke. Kembali ke Yakobus 1 ayat 13. Ini masalahnya di situ kan. Banyak orang ngotot pakai satu ayat untuk membuat kesimpulan. Padahal ayat-ayat yang lain memakai kata pencobaan, mencobai. Allah mencobai. Oke, kita luruskan. Yakobus 1 ayat 13. Konteks dari ayat ini berlaku untuk menekankan bahwa kejatuhan manusia karena keinginannya sendiri. Itu maksudnya, bukan Tuhan yang menjatuhkan manusia. Manusia jatuh karena keinginannya sendiri. Tuhan tidak pernah menjatuhkan seseorang. Tapi Tuhan mengadakan ujian, pencobaan, trial, test, apapun namanya. Nah, jadi bagaimana dengan Yakobus 1 ayat 13 ini? Coba aja dibaca satu perikop, nanti tahu. Ayat itu menekankan supaya kejatuhan manusia itu bukan karena Tuhan. Kejatuhan manusia itu karena keinginannya sendiri. Jadi kalau kita lihat faktanya, Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu sesuai dengan fakta bukan? Ya. Nah, faktanya di seluruh Alkitab, Allah benar-benar menguji, mencobai, tes, verifikasi, mengukur kesetiaan seseorang apapun namanya. Itu fakta. Coba dibaca Alkitab. Faktanya demikian. Makanya kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Kok bertentangan Pak satu dengan yang lain? Tidak. Harus teliti, mengerti konteksnya. Yakobus 1 ayat 13 kok mengatakan Allah tidak mencobai siapapun Pak. Tapi kalau di ayat yang lain kok Allah mencobai. Allah mencobai Abraham, Allah mencobai Ayub, Allah mencobai semua. Yang mana yang benar? Nah,
Ini dia. Faktanya demikian. Allah mencobai, menguji, ngetes, verifikasi atau apapun namanya ya. Nah, tapi sebagian ciptaannya yang diuji gagal juga. Meskipun pakai kata ujian bisa gagal juga. Mencobai bisa juga gagal, bisa juga lulus. Yesus buktinya dicobai lulus. Ya, oke. Jadi Allah memberi contoh atau teladan. Ia mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dicobai oleh iblis. Sengaja loh itu. Allah sengaja mengadu Tuhan kita dan iblis. Allah sengaja mengadu Adam dan iblis. Adam terakhir dan iblis juga. Mencobai, menjatuhkan ke dalam pencobaan. Tapi ingat, tidak ada maksud jahat. Maksudnya supaya terverifikasi ketaatan suatu yang diuji. Seseorang yang diuji atau pribadi yang diuji. Maksudnya itu, maksudnya baik. Supaya timbul sebagai emas. Supaya takut akan Allah. Supaya tidak berbuat dosa lagi. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 13. Ini yang berbeda dalam teks asli. Itu menguji atau mencoba itu tidak ada beda. Yang beda adalah konteksnya. Coba kita kembali ke Yakobus 1 ayat 13 ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting. Ya. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Apa maksudnya? Jangan mengeluh. Jangan salahkan Tuhan. Itu maksudnya. Meskipun pencobaan itu datang dari Allah. Tapi Allah tidak menginginkan kejatuhan kita. Allah menginginkan kita lulus dari cobaan itu. Ada amin? Kita lanjutkan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tidak dapat dipengaruhi oleh yang jahat. Gak bisa. Dan ia tidak mencobai siapapun. Nah, konteks di sini maksudnya bukan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Buktinya Allah mencobai Abraham. Allah mencobai Ayub. Kata-kata yang dipakai mencoba loh. Coba baca Alkitab. Banyak sekali Allah mencobai ciptaannya. Tapi bukan dengan maksud jahat. Dengan maksud supaya lulus ujian. Supaya lulus pencobaan. Sebab pencobaan yang dialami manusia yang diizinkan oleh Allah tidak melebihi kekuatan manusia itu. Ya. Jadi teks ini, dan ia tidak mencobai siapapun dengan maksud jahat. Maksudnya itu konteksnya. Itulah sebabnya di dalam teks Ibrani sebenarnya itu sulit. Di dalam teks Yunani itu sebenarnya sulit diterjemahkan. Karena ada banyak kata mencobai di situ. Ya. Nah, jadi ia tidak mencobai siapapun dengan maksud jahat, itu yang benar. Itulah sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menjelaskan demikian. Dalam komentari juga ada. Memang itu maksudnya. Allah tidak mencobai siapapun. Buktinya mencobai Abraham, Ayub, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi pengertian ayat ini, ia tidak mencobai siapapun dengan maksud jahat. Itu maksudnya yang benar. Amin ya. Jadi hari ini kalau kita ada dalam banyak masalah, pencobaan, atau disebut ujian sama saja. Jangan khawatir. Sebab itu diizinkan Tuhan. Bukan dengan maksud jahat. Amin ya. Agar kita timbul sebagai emas. Untuk membuktikan cinta kita pada Tuhan. Penderitaan yang kita alami itu bukan apa-apa dibandingkan kemuliaan kekal yang ada di surga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah mengerti. Jadi segala maksud jahat
datangnya tidak pernah dari Allah kita. Tidak pernah dari Tuhan. Kalau pencobaan itu diadakan atau ujian apapun, agar kita menang. Itulah sebabnya di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang. Barang siapa menang. Ditekankan bahwa kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak pencobaan yang kita alami. Memangnya iblis suka terhadap pekerjaan yang kita lakukan? Ia akan berusaha mencobai. Berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Dengan cara apa? Mencobai. Jadi ingat, kalau di jalan diserempet orang, hati-hati. Pencobaan. Jangan jatuh lalu marah-marah. Lalu maki-maki. Ingat, pencobaan itu adalah kesempatan agar kita menang. Ya. Oke. Dalam hal ini Allah dapat menggunakan berbagai keadaan. Allah dapat menggunakan manusia atau bahkan iblis untuk melakukan ujian, untuk melakukan pencobaan, untuk melakukan tes, trial, atau apapun namanya. Allah bisa menggunakan semua hal atau keadaan atau pribadi siapapun. Tapi tujuannya supaya kita menang. Ingat baik-baik, kita harus menang. Manusia dicipta menurut gambar Allah. Itulah sebabnya kita harus seperti Dia. Itulah sebabnya kita harus meneladani Allah kita. Meneladani Tuhan kita. Agar selalu menang dalam pencobaan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Agar selalu lulus dalam ujian. Agar selalu menang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada beberapa ayat yang harus kita baca. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Yang dalam segala pencobaan, yang diizinkan oleh Bapa di surga, menang. Kita pun akan mengalami pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan, tapi kita harus menang. Filipi 2 ayat 5. Itulah sebabnya dalam segala keadaan, dalam segala hal, kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir dan berperasaan seperti Kristus berperasaan. Supaya dalam segala hal, pencobaan, ujian, apapun, tetap setia, tetap menang, tetap benar. Amin ya. Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam pencobaan pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Semua ayat harus kita artikan seperti itu. Karena memang artinya demikian konteksnya. Ibrani 5 ayat 9. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau kita mau sempurna, maka kita harus selalu ingat
pokok keselamatan kita adalah Tuhan Yesus. Yang dalam setiap pencobaan ia menang. Kita pun harus menang. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, hidup ini pilihannya cuma dua. Apakah kita menang dalam setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, yang diizinkan oleh Bapa di surga. Sama seperti Bapa mencoba Abraham, mencoba Ayub, mencoba Yesus melalui iblis. Kita pun akan mengalami banyak pencobaan. Tapi kita harus menang. Orang yang mengalami ujian atau pencobaan itu artinya dikasihi oleh Tuhan. Supaya naik kelas. Orang yang hidupnya gampangan, itu bukan anak Allah. Itu bukan anak Allah. Banyak hal kita tidak mengerti. Mengapa ini terjadi, mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa orang yang kukasihi pergi lebih dulu Tuhan, Engkau panggil. Mengapa aku mengalami masalah ekonomi? Mengapa aku mengalami masalah penyakit ini Tuhan? Mengapa pandemi ini ada di bumi? Pencobaan yang Kau izinkan ini tentu bermaksud baik. Agar kita semua menang. Agar kita semua makin takut akan Dia. Agar kita semua tidak berbuat dosa lagi. Bumi semakin jahat, banyak orang semakin jahat. Meskipun kita tidak mengerti, meskipun sering kita tidak mengerti, namun kita harus tetap percaya. Sebab semuanya itu sempurna. Sebab Tuhan menginginkan kita. Bapak Ibu sekalian, meskipun terkadang kita tidak mengerti, tapi kita harus percaya bahwa jejaknya sempurna. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi kalau kita sekarang sedang ada dalam situasi yang tidak enak, ujian atau masalah atau pencobaan, jangan menyerah. Tuhanlah perlindungan kita. Ia menyertai kita dalam segala keadaan. Ialah imam besar kita yang dapat merasakan kesedihan kita, yang dapat merasakan apa yang kita alami. Tetap kuat Bapak Ibu, jangan menyerah. Tubuh kita bait Allah. Ada roh Allah yang maha tinggi dalam diri kita. Amin ya. Tetap kuat, semangat, sehat, belajar kebenaran. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengerti pandemi ini menyusahkan banyak orang. Banyak orang bangkrut ekonominya, kena penyakit dan dipanggil Tuhan. Situasi tidak menentu dan tidak ada tanda-tanda akan selesai. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dalam segala keadaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus pada pekerjaan Tuhan. Mari kita fokus mempersembahkan seluruh hidup kita yang tidak bercacat, tidak bercela. Mari ikut dalam pekerjaan Tuhan, mari dukung. Sebab Tuhan akan memberkati siapapun yang mendukung pekerjaan Tuhan. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami percaya
apapun yang kami alami seizin Tuhan. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, mohon berkati semua yang kami lakukan, agar nama-Mu dimuliakan dan banyak orang diselamatkan. Mari angkat tangan kita, kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.